Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi manajer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yana Safira, stambuk 2002361201067 dari kelas B. Controlling atau pengendalian. Pengertian controlling menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry, mengartikan controlling sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Robin menyatakan controlling itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang ketiga, Dale mengatakan bahwa controlling tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan, mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Kesimpulan pengertian controlling. Controlling merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Mungkin kita bertanya-tanya, apa pentingnya controlling? Yang pertama yaitu perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua yaitu mungkin kita bertanya-tanya, apa pentingnya controlling? Yang pertama yaitu perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua yaitu peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga yaitu meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang kelima yaitu komunikasi. Yang keenam yaitu menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah membandingkan penunjuk dengan standar. Penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Proses atau langkah-langkah pengendalian atau pengawasan. Yang pertama yaitu tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk standar yang umum yaitu yang pertama standar fisik, yang kedua standar moneter, dan yang ketiga standar waktu. Kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu tahap pembandingan pelaksanaan dengan metode dan analisis. Yang kelima yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi. Kesimpulan, pengendalian atau pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawasan harus mudah dimengerti. Yang kesembilan, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Tipe-tipe pengawasan yaitu: yang pertama, pengawasan pendahuluan. Yang kedua, pengawasan pada saat bekerja langsung. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Tahap proses pengawasan yaitu: yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga,
pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar. Yang keempat, menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Yang kelima, pengambilan koreksi. Pengawasan atau pengendalian penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, dan meminimaliskan tingginya kesalahan-kesalahan. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi, dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Perencanaan proses pengawasan diantaranya yaitu: yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan petunjuk hasil. Yang ketiga, menetapkan standar petunjuk hasil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan korektif. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Santi 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 Om.